Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafahmida Mayava, NIM 1261012021770 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 5D. Dalam video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan yang diampu oleh Bapak Frandi Argadinata MH. Yang pertama, jelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Secara yuridis, perusahaan adalah perbuatan atau kegiatan dalam rangka memperoleh penghasilan yang kontinus, terang-terangan, menyediakan barang atau jasa, dan berorientasi laba. Secara ekonomik, perusahaan adalah kegiatan memproduksi barang dan jasa. Secara konseptual dan akuntansi, perusahaan dianggap sebagai orang atau badan yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri terpisah dari pemilik. Nomor 2, jelaskan landasan hukum yang mendasari daftar izin usaha, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Nomor 3, kapan usaha atau perusahaan harus didaftarkan? Dalam pasal 10 bab 4 tentang Undang-Undang tentang wajib daftar perusahaan yang menyebutkan bahwa pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Nomor 4, apa saja usaha atau pekerjaan yang harus didaftarkan? Dalam pasal 5 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan menentukan bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Perusahaan yang wajib didaftarkan tersebut adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usaha di Indonesia. Perusahaan wajib didaftarkan tersebut meliputi juga kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, serta agen atau perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Bentuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke dalam daftar perusahaan tersebut adalah badan usaha yang berbadan hukum, persekutuan, perorangan, dan perusahaan di luar yang disebutkan sebelumnya. Perusahaan lainnya tersebut menurut penjelasan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, misalnya Persero, Perum, dan perusahaan daerah. Dalam pasal 6 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan juga memberikan beberapa pengecualian kewajiban mendaftar bagi tertentu, yaitu 1. Perusahaan jawatan, 2. Setiap perusahaan kecil perseorangan yang dijalankan oleh pribadi, pengusahanya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau persekutuan. Nomor 5, jelaskan sanksi apa yang akan didapatkan jika perusahaan tersebut tidak melakukan daftar izin usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan pasal 32, barang siapa yang menurut undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya 3 juta rupiah. Dalam pasal 33, barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya 1.500.000 rupiah. Dalam pasal 34, barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana
kurungan selama-lamanya 2 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Dalam pasal 35, apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, 33, dan 34 Undang-Undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum itu. Ketentuan ayat 1 pasal ini diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.